Dalam video kali ini kita akan coba menceritakan kisah hidup saya di masa usia SD menuju ke SMP. Nah, dalam video sebelumnya telah saya ceritakan banyak tentang kisah hidup saya menjadi seorang pengembala kerbau. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menceritakan tugas saya itu sudah beralih menjadi seorang penyabit rumput. Nah, akan tetapi kita penyabit rumput biasanya lebih dominan di hari Jumat, Sabtu, dengan tujuan untuk mempersiapkan makanan kerbau di hari Minggu gitu. Memang tugas saya sebagai penyabit rumput itu nggak setiap hari atau 6 hari dalam seminggu, bukan. Kita lebih intensitas di hari Jumat atau Sabtu. Nah, gitu. Jadi di hari-hari sebelumnya bisa aja kita ditugaskan ke ladang dengan tugas yang lain gitu. Nah, jadi dalam video kali ini yang saya akan ceritakan adalah kisah saya menjadi seorang penyabit rumput. Nah, ini di usia kelas 5, kelas 6, dan seterusnya gitu. Oke, terima kasih bagi yang udah subscribe dan like serta komen video ini. Bila penting bagikan bagi teman-teman Anda, siapa tahu dalam video ini ada informasi yang bermanfaat yang saya sampaikan. Oke, langsung saja kita ke cerita saya tentang menjadi seorang penyabit rumput. Nah, dari seorang penyabit rumput itu juga tidak terlepas dari yang namanya kenakalan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, salah satu pengalaman saya adalah mencuri rumput orang. Nah, orang udah capek-capek merawat rumputnya, yang manen kita atau yang nyabit adalah kita gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya sih bisa dibilang karena ada kesempatan, bukan karena ada niat. Tapi itu kan salah juga gitu. Walaupun ada kesempatan, selagi boleh jangan ini dilakukan, kan kiranya gitu. Oke, jadi begini ceritanya. Saya atau orang tua punya ladang di kampung dan memiliki paret. Dan paret inilah biasanya menjadi perbatasan sama ladang orang gitu. Nah, sebenarnya paret ini statusnya adalah milik yang punya orang, bukan punya orang tua. Karena apa? Posisi yang menyatakan bahwasanya itu adalah paret mereka gitu, dan ditanami dengan rumput, bagus pula rumputnya. Oke, jadi ini pengalaman saya ini melibatkan kakak saya juga yang selalu mengajari saya untuk melakukan beberapa hal. Jadi ceritanya begini, waktu itu kami nyari rumput. Sebenarnya kalau di istilah di kampung itu adalah ketika rumputnya mengarah ke ladang kita, itu bisa menjadi hak milik kita. Akan tetapi rumput yang tidak melewati paret itu adalah milik yang punya paret. Jadi kita sabiti rumput yang mengarah ke ladang kita, dan lucunya adalah kita terakhirnya nyabit rumput secara keseluruhan lah, bisa dibilang, bukan hanya rumput yang mengarah ke ladang kita. Nah, yang punya paret kan punya kerbau juga, mereka juga butuh rumput gitu. Bukan mereka sih, kerbaunya juga butuh rumput gitu. Mereka hanya nyabit, bukan mereka yang butuh. Oke, sorry salah ngomong. Nah, oke, tiba-tiba yang punya atau pemilik datang. Kami udah nyabit rumputnya, pemilik datang. Rumputnya belum kami masukkan ke karung, kami lari, kami tinggal bersama dengan kakak. Kami sembunyi di pokok kopi. Yang paling anehnya adalah kami sembunyi di pokok kopi milik mereka, dan bahkan ketahuan coba. Lari masuk ke ladangnya, dikiranya kita nggak di ladangnya, ternyata kita larinya ke ladangnya dan nggak ketahuan. Nggak tahu entah gimana caranya, terakhirnya kita bisa lari ke ladang mereka, bukan ke ladang kopi yang kita miliki gitu. Oke, baru dicari kita nggak ketemu. Pada akhirnya bisa dibilang sih, atau sebut saja namanya udah Ruth, atau secara umum dipanggil di kampung adalah Amarut gitu. Sebenarnya saya manggil Uda sama Uda itu, dan sekarang memang udah almarhum, udah meninggal. Nah, jadi rumput itu masih dibiari di situ. Dalam artian pemikiran Uda itu adalah mereka nggak berani lagi datang. Nah, ternyata kita datang hendak-hendak ngambil rumputnya kembali.
Nah, jadi sepengetahuan kuda itu adalah bukan kita yang nyabit rumput, mungkin orang lain gitu, padahal tetangganya di ladang gitu. Memang kalau saya ini bisa dibilang jahat kan. Mungkin tampang wajahnya aja mungkin biasa aja, tapi kalau perilaku jahat saya akui jahat. Oke, jadi itulah dulu sedikit tentang yang berbau dengan namanya mencuri rumput. Nah, kenakalan-kenakalan lain yang sering kita lakukan dalam mengerjakan menjadi seorang penyabit rumput adalah mencuri juga. Nah, makanya seperti di video sebelumnya saya bilang adalah mencuri udah merupakan dari bagian hobi. Nah, oke. Apa-apa aja yang kita curi selama kita menyabit rumput? Banyak. Karena apa, Bos? Ditambah lagi kita peralatan sabit. Sabit, tahu kan sabit? Semakin lengkap peralatan kita, maka memungkinkan juga semakin sering kita mencuri. Salah satu contoh adalah mencuri nenas. Tahu kan kalau seandainya kita nggak ada sabit, kita curi nenas, susah dong makannya gitu. Atau mungkin harus dipecahkan ke batu atau dipecahkan ke pohon baru bisa kita gigit. Ini tidak, peralatan sudah ada. Oke, selain itu mencuri pisang. Mencuri pisang dengan menggunakan sabit itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Tinggal tebang pohonnya, tebang buahnya, udah angkuh, selesai. Mencuri tebu. Nah, mencuri tebu gampang dong pakai sabit mencuri tebu. Oke, di samping kenakalan-kenakalan itu mencuri itu banyak ceritanya. Nanti mungkin ketika ada yang lebih berkesan akan saya coba ceritakan tentang yang namanya mencuri, karena ini tidak bisa secara tiba-tiba kita langsung ceritakan semua. Oke, next kita akan cerita tentang gimana sih rasanya menjadi seorang penyabit rumput, atau hal-hal atau kecelakaan apa yang sering dialami oleh tukang sabit rumput. Nah, biar saya kasih tunjuk. Ini jari saya, mungkin nampak ya perbedaannya. Nah, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Oke? Jika dihitung di setiap jari tangan kiriku ini adalah lebih dari 100-an bekas sayatan sabit. Salah satu contoh adalah yang ini. Mana ya? Ini nampak kan? Ini nampak. Oke, baru yang ini banyak, ini di jari yang kelingking ini banyak. Jari telunjuk, Bos. Ini jari telunjuk banyak. Salah satunya adalah ini, menampakkan bedanya putihnya. Nah, oke. Jadi kalau seandainya kita lihat jari ini secara detail, satu jari minimal ini ada 20 sayatan, paling minimal. Ini juga, bahkan jempol sekalipun. Nah, jika bisa saya tunjukkan di jempol kira-kira ini. Nampak ya? Oke, nah ciri khas seorang penyabit rumput adalah bisa kita lihat dari jarinya. Pasti banyak sayatan. Kalau di tangan kanan itu jarang. Mungkin sering terjadi sayatan ketika saat mengasah sabitnya saja. Itu jarang. Tapi yang lebih banyak intensitasnya adalah pada jari tangan kiri. Karena yang rumput kita adalah tangan kanan megang sabit, yang megang rumputnya adalah tangan kiri. Nah, nampak kan di tangan saya ini yang mana yang ada luka. Oke. Jadi itulah kira-kira yang berkaitan dengan luka di tangan akibat sayatan. Nah, ada juga ini yang menjadi kenangan buat saya akibat salah memanfaatkan sabit. Dalam artian saya nggak bisa kontrol sabitnya secara terus-menerus atau dengan baik gitu. Jadi di kaki saya sebelah kanan di bagian betis ada bekas sayatan sabit. Nah, prosesnya ini adalah terjadi ketika mau ke ladang, bawa goni, bawa sabitnya saya masukkan di goni dan posisi udah terbuka, bukan posisi terlipat.
Oke, saya masukkan di goni, saya lipat goninya sambil jalan. Ternyata sabitnya nancap sepanjang segini di betis saya. Sepanjang segini di betis saya, masih ada bekasnya. Agak kurang sopan sih jika ditunjukin. Ini ada bekasnya. Kalau ini saya minta ampun, darahnya banyak kali keluar, bahkan kalau nggak salah saya waktu itu saya sampai terduduk, nggak bisa ngapa-ngapain karena saking banyaknya keluar darah. Nah, inilah alasan saya kenapa saya menceritakan kisah-kisah saya menjadi seorang tukang nyabit rumput, yaitu dengan berhubungan kena sayat oleh sabit. Ini menjadi sebuah kenangan bagi saya. Oke, kira-kira hal apa lagi ya yang bisa saya ceritakan tentang seorang penyabit rumput? Nah, oke. Oh, ini baru saya teringat. Mungkin Anda kepikiran tidak akan mungkin seorang penyabit rumput bisa memperlakukan seolah-olah sebuah judi. Nah, ini kami alami sebagai seorang tukang sabit rumput. Rumput aja bisa dibilang seolah-olah dijudikan. Caranya gimana gitu? Caranya adalah kita nyabit rumput dengan ukuran banyak tertentu, kemudian ditaruhkan atau bisa dibilang dijudikan. Nah, kira-kira gitu. Contohnya adalah kalau kita tukang sabit rumput itu ada istilah satu tanganan. Satu tanganan itu adalah kita nyabit rumput dengan kemampuan tangan kita menggenggam seberapa banyak. Oke. Kemudian itu kita kumpulkan di suatu tempat mungkin dengan peserta 5 orang. Dikumpulkan berarti yang ada adalah 5 tanganan, kan gitu. Jadi bagaimana cara menjudikannya? Kita bermain sabit. Sabitnya udah posisi terbuka. Jadi kita lemparkan jauh. Kalau sabit siapa yang nancap di tanah, dia memiliki kesempatan untuk menang. Oke, contoh 5 orang pemain dari jarak tertentu dengan jarak juga jaraknya dengan jarak tertentu lagi mungkin sekitar 7-10 meter gitu. Start di sini 10 ke sana batas sabit bisa dilempar gitu. Kalau di bawah 10 meter dia langsung tereliminasi. Tapi jika sabitnya masih lebih dari 10 meter itu, dia masih memiliki kesempatan untuk bermain lagi dengan catatan posisi sabitnya ditancapkan atau tertancap di tanah. Oke, jadi ketika ada sabit melebihi dari 10 meter dan tidak tertancap di tanah, berarti dia gugur atau tereliminasi. Oke, baru ketika udah tinggal 2 orang atau bisa kita bilang di final untuk memperebutkan rumput yang udah kita taruhkan tadi, yang 2 lah bermain sampai sabit siapa yang tertancap di tanah dan melebihi 10 meter ke depan atau garis yang udah telah ditentukan. Nah, ketika dia udah dapat finalnya atau ketika udah dapat satu pemenangnya, dialah yang berhak mendapatkan rumput ini. Nah, begitulah prosesnya seorang penyabit rumput melakukan sebuah permainan yang seolah-olah adalah judi. Lucu kan? Atau belum pernah mungkin dengar rumput, sekelas rumput bisa dijudikan atau bisa seolah-olah dijudikan. Hal hasil adalah ketika ini kegiatan ini kita lakukan, beberapa orang rumputnya lebih cepat penuh dan beberapa orang lama rumputnya untuk penuh dalam satu karung. Jadi siapa yang lebih hebat mempermainkan permainan ini, biasanya dialah yang lebih cepat penuh rumputnya. Oke, sekian dan terima kasih dalam video kali ini. Karena ini udah masuk di menit ke-16, nanti Anda terlalu bosan. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Akhir kata dari saya adalah sekian dan terima kasih. Di video berikutnya kita coba random sedikit, kita masuk ke dalam kisah saya menjadi anak SMA.